Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Saudara, sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita pada hari ini, mari kita mendasarinya dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Engkau masih percayakan kepada kami. Tuhan, tolong ajar kami untuk kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Biarlah firman Tuhan selalu menuntun langkah kami, sehingga kami boleh makin kenal Engkau, kami boleh mengenal diri kami, dan kami boleh menggunakan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, berikanlah kami hikmat, pengertian, dan Tuhanlah tolong kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini bersama-sama kita akan melanjutkan perenungan kita dari kitab Amsal, dan kini kita tiba pada Amsal yang ke-31, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-31. Namun saya ingin mengajak saudara sekalian memperhatikan ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-30 saja. Demikian firman Tuhan. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Kemolekan adalah kebohongan, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan, saudara, mari kita merenungkannya. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, pernahkah saudara mendengar sebuah jargon atau ungkapan yang mengatakan happy wife, happy family? Kurang lebih kita bisa mengartikannya adalah istri yang berbahagia. Tentu keluarganya pun akan berbahagia. Atau istri yang berbahagia akan membuat keluarganya mengalami kebahagiaan yang sama. Nah, saudara, kalau kita renung-renung ungkapan tadi memang tidak sepenuhnya benar. Karena kalau kita melihat pusat kebahagiaan keluarga yang sejati itu adalah bagaimana Tuhan hadir di tengah keluarga mereka. Nah, tapi meskipun demikian, ungkapan tadi, saudara, kalau kita lihat, saudara, kita akan menemukan atau memperlihatkan ungkapan tadi bahwa istri itu mempunyai pengaruh yang besar di dalam kehidupan berkeluarga. Ada saudara yang menggambarkan sosok istri itu bak leher bagi kepala. Tugas leher adalah memberikan kekuatan yang menopang kepala agar kepala itu tetap bisa berdiri dengan tegak. Sebaliknya, saudara, kalau kita lihat, kalau leher itu lemah, maka saudara, kepala itu akan goyah dan bahkan bisa jatuh. Saudara, begitu penting sosok istri di dalam kehidupan keluarga. Dan inilah juga yang digambarkan oleh firman Tuhan. Saudara, di dalam bahasa Ibrani atau bahasa yang digunakan untuk menulis perjanjian lama, istri itu, saudara, ditulis dalam ungkapan atau menggunakan kata hail. Nah, ini menggambarkan seorang pasukan atau prajurit yang penuh dengan kekuatan, penuh dengan tenaga, yang tangguh. Saudara, itu adalah gambaran yang diungkapkan oleh Alkitab tentang istri. Saudara, seorang istri itu mempunyai kekuatan untuk mengerjakan banyak hal, memikirkan banyak hal yang seringkali saudara tidak mampu dilakukan oleh seorang suami. Begitu luar biasa dampak atau pengaruh dari seorang istri. Tetapi saudara, firman Tuhan mengingatkan pengaruh yang besar dari kehadiran istri itu bukan hanya dilihat dari penampilan fisik, penampilan luar, kecakapan atau kemolekan, melainkan saudara, yang terutama adalah bagaimana istri yang cakap itu, istri yang punya pengaruh yang besar itu harus tunduk, harus takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan benar. Nah, kenapa, saudara? Karena ketika sang istri punya rasa takut akan Tuhan, itu akan mempengaruhi dirinya, akan mempengaruhi bagaimana karakternya, sehingga karakter yang akan ditampilkan atau karakter yang akan dirasakan, dilihat,
Saudara, adalah karakter yang betul-betul indah di hadapan Tuhan. Apa saja saudara? Kalau kita melihat dari bagian ini, kita akan menemukan banyak hal. Antara lain, istri yang punya karakter yang baik itu adalah istri yang mau mendukung suaminya. Ia rela bekerja keras dengan rajin tanpa mengeluh. Ia punya belas kasihan terhadap orang lain. Ia siap untuk menghadapi masalah. Ia mampu menguasai lidah atau perkataannya, mampu mengajar anak-anaknya dengan baik. Ia juga, saudara, adalah sosok yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh menghormati kekudusan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, ketika seorang istri mempunyai keindahan karakter yang seperti itu, maka dikatakan ia lebih berharga, lebih indah daripada permata. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, hal ini tentu saja tidak berdiri sendiri. Istri yang cakap tidak boleh dipisahkan atau hanya dilihat sebagai sebuah tuntutan. Oh, istri itu harus begitu. Tidak, saudara, melainkan keindahan istri yang cakap itu juga dipengaruhi oleh keindahan suaminya. Keindahan karakter si istri dipengaruhi oleh keindahan karakter sang suami. Saudara, peran suami juga sangat penting bagi kehidupan istrinya. Amsal ini pun juga mengungkapkan hal yang serupa. Kalau kita melihat ayat yang ke-11 misalnya, di sana kita akan melihat secara tersirat bagaimana saudara suami itu juga diminta untuk apa? Percaya kepada istri. Kepercayaan suami kepada istri inilah yang mampu membuat sang istri berkembang, bertumbuh dengan apa yang ia lakukan. Dan seorang suami juga, saudara, punya peran untuk apa? Memberikan sebuah penerimaan yang tulus, yang murni kepada istrinya. Sehingga ketika sang suami ketika melihat istrinya melakukan jerih lelahnya, ia tidak hanya melihat, ya itu memang tugasnya, itu memang tanggung jawabnya, tidak semacam itu, saudara. Tetapi ia bisa memberikan pujian, ungkapan terima kasihnya kepada suami, kepada istrinya. Sehingga ketika istri melihat suami memainkan peran yang seperti itu, berperan seperti itu, ia akan melihat bahwa dirinya sangat diterima, sangat dikasihi, sangat berharga bagi kehidupan suami. Nah, saudara, inilah yang kita bisa pelajari dari Amsal 31 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-31 ini. Kehadiran istri yang cakap sangat dibutuhkan di tengah keluarga. Tetapi peran suami juga penting untuk membuat sang istri bertumbuh dan makin mengenal Tuhan, makin mengenal keluarga, makin mengasihi keluarga. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pagi ini. Sekali lagi Tuhan, tolong kami untuk kami boleh menghidupinya di dalam kehidupan kami. Kami tahu kami terbatas, kami tahu kami lemah. Kiranya Allah Roh Kudus yang selalu menopang hidup kami. Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.